Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawab salamnya lemes nih. Biasanya kalau Ustaz Fatul ngasih pantun ya. Ada orang bilang bawa koper pergi ke Mekah, ke tanah suci pergi haji. Kalau hidup ingin selalu berkah, jangan lupa rajin mengaji. Ke Madinah naik pesawat, jangan lupa banyak membaca sholawat. Kalau jawab salam kurang semangat, mari kita ulang, semoga menjadi syafaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matillah wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafiina wa qudwatina nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadih, amma ba'du. Faya ayuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi' sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasma' wa min da'watin la yustajaba laha. Allahumma zaini bizinatil iman waj'alni hudatan muhtadin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku sekalian, jamaah salat subuh, tamu-tamunya Allah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Nggak ada kedinginan kayaknya nih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan hidup untuk memperbaiki kualitas nilai kehidupan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum kita meninggal dunia, dengan kegiatan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, duduk dalam majelis ilmu, majelis yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan orang tersebut faqih dalam beragama, memahami Islam secara kafah. Begitulah yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim.
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Ya. Hadisnya pendek ya. Man, barang siapa yuridillahu, dia Allah menghendaki, bihi dengannya seseorang, khairan kebaikan, yufaqihu fiddin, maka dia Allah ya. Kan kata damirnya itu ya, dia Allah, yufaqihu ya, bukan tufaqihu, yufaqihu. Dia Allah akan menjadikan orang itu yang ingin diberikan kebaikan oleh Allah, dia paham, faqih dalam beragama Islam. Khairannya ini dalam bentuk nakirah, berbagai jenis kebaikan, bukan al-khairah tapi khairah ya. Bukan al-khairu tapi khairun ya, pakai tanwin ya. Jadi kalau nakirah itu tandanya tanwin ya. Kalau ma'rifah itu tandanya alif lam ya. Begitulah para ulama suka membahas ya, dari sisi teks kalimatnya ya. Jadi barang siapa yang hendak diberikan kebaikan oleh Allah dengan segala jenis kebaikan, gitu kalau diterjemahkan ya. Dengan segala jenis kebaikan, baik kebaikan yang sifatnya duniawi maupun kebaikan yang sifatnya ukhrawi, baik kebaikan yang sifatnya lahiriah maupun kebaikan yang sifatnya batiniah, baik kebaikan yang sifatnya spiritual maupun kebaikan yang sifatnya sosial, maka yufaqihu fiddin, dia Allah akan menjadikan orang tersebut faqih dalam agama. Di dalam surah At-Taubah ayat 122, Allah menggunakan kalimat faqih dalam ayat tersebut dengan kalimatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kanal mu'minuna ya. Ma kanal mu'minuna, tidak sepatutnya, tidak sepantasnya, tidak boleh bagi orang-orang yang beriman, kata Allah, liyanfiru kafah, mereka semuanya pergi berperang, berjihad, membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semuanya berangkat pergi, nggak boleh. Dan itu yang memberikan keputusan Allah, yang memberikan arahan adalah Allah. Maka nal mu'minuna liyanfiru kafah, nggak boleh semua orang beriman berangkat pergi meninggalkan kota untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Falaula, mengapa tidak ada ya. Falaula nafarum min firqatin ya. Jadi falaula nafarum min kulli firqatin ya. Maka Allah menyuruh kepada min kulli firqah, min kulli firqah, firqah ya, kalau bahasa kitanya firqah itu kelompok. Jadi berkelompok itu tidak selalu identik dengan keburukan. Jadi firqah itu tidak identik dengan negatif ya. Kan ada orang yang bilang janganlah kita berfirqah-firqah gitu. Janganlah kita berkelompok-kelompok. Islam itu satu, jangan berkelompok-kelompok. Lalu di sini Allah menggunakan kalimat firqah. Firqah dalam makna positif. Firqah dalam makna kebaikan. Falaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Jadi berkelompok itu dalam rangka fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka Allah menyuruh dalam ayat ini untuk setiap kelompok ya, itu ada sebagian orang ta'ifah
ya. Minhum, di antara mereka itu, liyatafaqahu fid din, untuk mempelajari, memahami, menyadari, mengamalkan dan mendakwahkan Islam ini. Itulah faqih ya. Jadi faqih itu pertama dia mempelajari, kemudian dia memahami, menyadari, mengamalkan dan mendakwahkan. Itulah faqih ya. Jadi tidak dikatakan faqih kalau orang tahu tapi nggak diamalkan ya. Belum faqih ya. Nah, barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu mau mempelajari agama Allah. Lalu dia memahami, lalu dia menyadari dan mengamalkan dan mendakwahkan Islam ini ya. Dengan penuh keyakinan, dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan ya. Sehingga karakter, sifat umat Nabi Muhammad SAW digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 181. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa mimman khalaqna ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun. Wa mimman khalaqna, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan, kata Allah, khalaqna ummatun, ada orang-orang yahduna, yang mereka memberikan hidayah bil haqqi, dengan kebenaran, dengan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wa bihi ya'dilun, dan dengan kebenaran itu, dengan Al-Quran dan Sunnah, dia menegakkan keadilan dalam kehidupan ini ya. Jadi para ulama tafsir itu sepakat, yang dimaksud dengan wa mimman khalaqna, yang dimaksud dengan ummatun dalam ayat itu adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita merasa bagian dari umat Nabi Muhammad SAW, maka Rasulullah berpesan kepada kita, balighu anni walau ayatan, sampaikanlah dariku oleh kalian walaupun sekedar satu ayat ya. Terima kasih sahabat Pak Vipa telah menonton video kali ini. Salam bahagia dari kami semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.